Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu tetap semangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi kita, yaitu masih berkaitan dengan kaidah pencacahan, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu berkaitan dengan materi kombinasi dan permutasi. Nah, materi kombinasi dan permutasi ini sudah saya sampaikan ketika di semester 1 yang lalu. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulas saja ya, sedikit mengulas dan kita akan mendalami bagaimana di dalam kombinasi dan bagaimana di dalam permutasi. Baik, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kita akan memahami notasi faktorial ya, sebelum kita menentukan atau sebelum kita mempelajari materi permutasi dan kombinasi, itu kita akan, memahami terlebih dahulu notasi faktorial. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan antara konsep permutasi dan kombinasi. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan pada konsep permutasi dan kombinasi. Nah, ini yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke notasi faktorial ya. Faktorial itu merupakan hasil kali bilangan asli berurutan mulai dari 1 sampai dengan n. Nah, di sini untuk notasinya saya balik ya. Kita mulai dari n faktorial. Jadi kalau faktorial itu simbolnya adalah tanda seru seperti ini ya. N ini merupakan suatu bilangan asli. Jadi di sini adalah hasil perkalian bilangan asli mulai dari n sampai dengan 1. Jadi mulai dari n dikalikan dengan n-1 dikalikan dengan n-2 dan seterusnya sampai dengan 1 ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai faktorial. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Nah, 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, bisa diperhatikan di sini. 7 faktorial itu hasilnya 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, di sini cukup sampai di 4 saja. 4 dan 4 di sini bisa saya sederhanakan sehingga tersisa 7 dikali 6 dikali 5. Hasilnya adalah 210. Nah, ini adalah salah satu contoh notasi faktorial ya. Insya Allah cukup mudah karena ini merupakan konsep yang perlu dipahami di awal. Selanjutnya, kita masuk ke materi permutasi ya. Nah, permutasi apa? Permutasi merupakan susunan urutan yang dibentuk dari sekumpulan benda atau objek di mana yang diambil itu seluruhnya atau sebagian ya. Nah, di dalam permutasi ini kata kuncinya adalah urutan susunan itu sangat diperhatikan. Jadi misalkan ada huruf A dan B akan disusun, maka bisa menjadi A, B maupun B dan A ya. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, untuk notasi permutasi adalah P NR seperti ini, di mana N itu merupakan total populasi atau total objek ya. Lebih tepatnya adalah objek. Nah, dan R ini merupakan sampel atau objek yang diambil ada berapa ya. Nah, nanti dalam permutasi ini nanti akan ada pengelompokan atau pembagian. Nah, pengelompokan dalam kasus permutasi itu ada dua, yaitu yang pertama permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis. Nah, permutasi unsur yang sama itu sering sekali kita jumpai dan itu nanti akan kita gunakan beberapa contoh ya. Nah, di sini untuk menentukan permutasi unsur yang sama itu konsepnya seperti ini. P itu atau hasil permutasi itu adalah N faktorial per K I faktorial. Nah, K ini itu merupakan objek atau unsur yang nilainya sama. Itu ada berapa? Nah, itu akan kita selesaikan nanti. Kemudian permutasi siklis. Permutasi siklis ini hasil permutasinya adalah P sama dengan N-1 difaktorialkan. Nah, ini untuk permutasi siklis itu biasanya salah satu kasusnya adalah pembagian tempat duduk ya, pembagian tempat duduk yang melingkar atau susunan-susunan yang lain. Nah, di sini kita akan gunakan salah satu contoh. Nah, ini salah satu contohnya adalah tentukan banyak susunan huruf yang dapat
dibentuk oleh huruf-huruf pembentuk kata Jogja. Nah, di sini kalau kita perhatikan kata Jogja di sini ada 5 huruf ya. Totalnya ada 5 huruf. Nah, dari kata Jogja ini unsur yang sama apa? Unsur yang sama adalah J. J-nya jumlahnya berapa? J-nya jumlahnya 2. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam konsep permutasi unsur yang sama tadi ya, dimasukkan P sama dengan N faktorial per KI faktorial. Kita masukkan unsur yang tersedia adalah 5 dan unsur yang sama, jumlah unsur yang sama tadi 2 ya. Jumlah unsur yang sama itu adalah 2. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial, hasilnya adalah 60. Nah, kalau misalkan di sini unsur yang sama ya, jenis unsur yang sama ada 2, bagaimana? Nah, sehingga nanti di sini kita juga dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 2 unsur. Apa misalkan di sini G-nya juga 2, J-nya juga 2, berarti nanti di sini 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk konsep lebih lanjutnya kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Baik, itu terkait dengan permutasi. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Nah, kombinasi ini merupakan sekumpulan dari objek atau populasi yang tidak memperhatikan susunan urutan. Jadi perbedaan antara permutasi dan kombinasi itu adalah susunannya ya. Kalau permutasi itu sangat diperhatikan, tetapi kalau di dalam kombinasi ini tidak diperhatikan. Jadi misalkan contoh tadi ada huruf A dan B akan disusun dalam bentuk permutasi, maka nanti akan ada 2 susunan. Nah, sedangkan di dalam kombinasi ketika ada A dan B akan diambil 2, maka susunannya ada berapa? Susunannya hanya ada 1, yaitu AB ya. Jadi maupun AB maupun BA itu sama saja kalau di dalam kombinasi, itu hitungannya 1. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. CNK ya. N ini merupakan total populasi atau total objeknya, dan K ini merupakan sampel atau seluruh populasi sesuai pengelompokannya ya. Nah, seperti ini tadi. Nah, ini sedikit ada perbedaan. Nah, contoh dalam kombinasi. Nah, dari 7 mahasiswa akan dipilih 4 orang untuk mewakili dalam seminar kewirausahaan. Nah, tentukan banyak cara untuk memilih mahasiswa tersebut. Nah, di sini kalau kita perhatikan jumlahnya ada berapa? Jumlah keseluruhan ada 7, kemudian dipilih 4 ya. Nah, kemudian dari sini kita masukkan ke dalam rumus kombinasi. Kita peroleh seperti ini ya. Nah, dari 7 mahasiswa dipilih 4 orang, sehingga kita hasilkan 35 cara untuk memilih mahasiswa. Ya, itu terkait dengan kombinasi. Insya Allah cukup mudah ya. Hanya saja nanti ada beberapa penekanan dalam memahami permutasi dan kombinasi. Dan nanti jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke saya. Gitu ya. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.